Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali untuk mengobati rasa kerinduan kita bersama-sama. Sudah setahun lebih kita tidak bisa bertemu muka dikarenakan peraturan kesehatan yang dari pemerintah. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Amin. Marilah untuk persekutuan doa pagi saat ini kita awali bersama-sama kita menghadap Tuhan untuk berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman menghadap hadirat Tuhan untuk mengucapkan puji dan syukur terima kasih karena perlindungan hari lepas hari dan perlindungan dalam istirahat kami semalam. Tuhan berikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Pada hari pagi yang indah Tuhan bangunkan serta Tuhan tuntun untuk bersama-sama kami bersekutu untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kami mohon kehadiran Tuhan di dalam kita bersama-sama bersekutu ini ya Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan yang dikasih Tuhan, persekutuan doa pagi ini akan bersama-sama kita akan merenungkan dan mempelajari apa yang dituliskan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 36. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 36, demikian firman-Nya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang yang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Amin." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan dan menyimpan di dalam hatinya. Saudaraku yang terkasih, untuk permenungan pagi hari ini kita diarahkan untuk diberikan judul Tuhan mengasihi semua bangsa. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu pasti mengasihi semua bangsa yang berada di dunia ini. Ingat kasih Tuhan, pasti ingat bulan kasih. Bulan kasih di mana adalah bulan Desember. Itu bulan kasih bagi kita yang percaya di dalam karya penyelamatannya. Allah memperkenalkan dirinya sebagai manusia melalui sejarah di mana Allah masuk di dalamnya. Berinteraksi dengan manusia baik melalui perkataan maupun tindakannya. Dari tindakan Allah itulah kita mengenal siapakah Allah. Kalau kita masuk dan mengingat pada bulan Desember yang kita kenal sebagai bulan kasih, kita bersama kembali akan merenungkan kasih Allah sebagaimana Ia telah memperkenalkan dirinya pada kita melalui sejarah. Mulai dari Perjanjian Lama dan yang mencapai puncaknya dalam kelahiran Yesus Kristus. Tetapi saja kami tidak dapat menguraikan selengkapnya. Mungkin dimensi kasih Allah yang memang sangat luas, namun diupayakan untuk mengungkapkan yang paling relevan bagi hidup kita di masa kini. Bagaimana kasih Allah itu? Kita mengingat kepada kisah Naaman.
kita akan belajar mengenai penerimaan Allah pada Naaman sebagai orang kafir dan sakit kusta. Lambang orang yang tersingkir dalam konteks waktu itu. Dengan demikian kita belajar dimensi kasih Allah yang pertama, yaitu menerima tanpa pandang bulu, termasuk mereka yang tersingkir. Bersama Nabi Hosea, kita akan mempelajari pergumulan Allah antara kasih dan murkanya pada Israel, di mana akhirnya kasih yang menang. Dalam hidup ini kadang-kadang kita juga bergumul dengan hal yang sama. Apakah kasih akhirnya yang menang? Saudaraku yang terkasih, kalau kita mengingat surat dari Roma, dalam surat-surat Roma kita akan belajar tentang kasih Allah yang menjadi jaminan kita di tengah kesengsaraan, dan akhirnya kita akan mempelajari makna kasih yang merangkul isi dunia dalam Injil Yohanes sebagai puncak pembahasan kita dalam bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan kasih. Dengan mempelajari hal kasih Allah ini, terselip suatu harapan agar kita semua dapat menerapkan kasih yang sama melalui kehidupan kita selama masa penantian atau masa Advent sebelum Yesus Kristus datang kembali. Semoga pelajaran tentang kasih Allah dapat menghantarkan kita semua dengan penuh keyakinan bahwa Allah sungguh mengasihi kita, sekaligus mendorong kita untuk melaksanakan kasih melalui kehidupan kita. Pada masa itu, orang Israel mempunyai suatu kebanggaan. Kebanggaan itu merupakan kebanggaan nasional, yaitu kebanggaan sebagai bangsa yang dipilih Allah. Sayang sekali keberadaan sebagai bangsa pilihan ini dipahami secara keliru oleh sebagian besar umat Israel, yaitu anggapan bahwa Allah hanya memilih mereka yang tertutup untuk bangsa lain. Allah hanya memilih mereka dan tertutup untuk bangsa lain. Padahal di dalam pengertian kita dan kepercayaan kita, waktu kita berada di dalam bulan kasih, kita selalu membaca dan kita menerima firman itu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita menggarisbawahi bahwa di dalam kasih ini tidak pandang bulu. Allah mengasihi semuanya yang ada di dunia ini. Saudaraku yang terkasih, dalam cara pemahaman semacam ini, bangsa lain menjadi orang-orang yang tersingkir, yang tidak perlu diperhatikan. Ada juga orang-orang yang tersingkir, yang tidak perlu diperhatikan dari kalangan orang Israel sendiri, yaitu orang sakit kusta. Penyakit kusta pada waktu itu dianggap sebagai penyakit kutukan dan hanya menimpa orang-orang yang dikutuk dan disingkirkan oleh Allah. Orang yang sakit kusta ini harus disingkiri, diasingkan, dilambat laun, diberi muatan teologis. Dan mungkin pada awalnya sikap ini muncul karena alasan medis. Namun sebagai muatan teologi, sebagai orang yang dikutuk Allah, berdasarkan dua karakter itu, dapat kita bayangkan bagaimana keadaan Naaman, seorang panglima perang yang memerangi bangsa Israel. Ia seorang kafir atau seorang asing, dan sekaligus sakit kusta. Dalam pandangan dan pemahaman orang Israel, ialah orang yang rangkap dua tersingkir. Satu, Naaman kafir.
Yang kedua, menderita kusta, berarti kena kutukan Tuhan pada saat itu. Namun dalam kisah yang kita baca, kita melihat bagaimana Naaman diterima oleh Allah melalui Nabi Elisa, bahkan disembuhkan oleh Allah. Melalui penerimaan dan penyembuhan ini, sebenarnya mau dinyatakan pada orang Israel pada waktu itu, juga pada kita pada masa kini, bahwa kasih Allah itu tidak dapat diberlakukan secara sempit. Kasih Allah itu merangkul seluruh umat manusia, termasuk mereka yang tersingkir, bahkan mereka yang rangkap dua tersingkir. Inilah berita pengharapan bagi mereka yang merasa disingkirkan, tetapi Allah menerima mereka dan mengasihi mereka. Kita tidak perlu minder dengan keberadaan kita, status sosial kita, latar belakang kita, karena siapapun kita, Allah menerima kita asal kita mau memenuhi undangannya untuk datang kepadanya. Di dalam kasih Naaman, undangan Allah disampaikan melalui pembantunya. Sekaligus melalui kisah ini diajarkan kepada kita, agar kita sebagai umat Allah tidak bersikap eksklusif. Kita harus menerapkan kasih Allah untuk semua pihak, termasuk mereka yang tersingkir, bahkan yang rangkap dua tersingkir. Saudaraku yang terkasih, sebagai penutup akan kami bacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu pada mereka, "Jangan takut, bahwa sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kami ulangi, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas di sini kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Demikian Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama masuki doa syukur. Kembali Tuhan, kami menghadap hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah hadir di dalam kami merasakan sebagian firman Tuhan. Tuhan mengajarkan bagaimana bahwa Tuhan itu mengasihi bukan hanya satu golongan, tetapi untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia ini yang mau dan mendatangi undangan Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, kami bersedia Tuhan panggil untuk melaksanakan tugas-tugas saling mengasihi ini sesuai dengan ajaran Tuhan. Bila mana di dalam kami menyampaikan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon Tuhan mengampuninya. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, khususnya untuk saudara-saudara kami lansia, untuk saudara-saudara kami warga gereja dimanapun berada. Berkatilah dengan kekuatan, kesehatan, berkati dengan kecukupan apa yang dibutuhkan, dan perlindungan akan keselamatan dalam kehidupan hari pas hari ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi dan mengkaruniakan segala apa yang kita butuhkan, di mana kami selalu berdekatan dan selalu memohon kiranya Tuhan juga menyertai kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan pimpinan bangsa negara kami, pejabat yang mempedulikan kepada masyarakat, yang bisa memimpin jujur dan takut pada Tuhan. Kami percaya melalui pimpinan bangsa dan negara kami ini, Tuhan memberikan kesejahteraan dan kehidupan kami damai sejahtera kepada siapapun yang menerima undangan Tuhan dan menerima ajaran-ajaran Tuhan. Lindungi ya Tuhan para pejabat kenegaraan, berilah kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara ini. Berikan kemampuan, berikan rasa keadilan dan kesempurnaan di dalam pemimpinan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan itu. Kami merasa bahwa Tuhan telah campur tangan dalam kehidupan bangsa dan negara kami, sehingga apapun yang terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan permintaan akan rasa takut kepada Tuhan selalu semuanya akan teratasi, dan itulah merupakan berkat kehidupan kami sebagai bangsa dan negara kami.
Kami mohon doa, kekuatan, serta perlindungan, kekuatan batin maupun rohani maupun jasmaninya ya Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang saat ini terkena daerahnya terkena bencana, baik itu gempa, baik itu banjir, ataupun segala sesuatu yang menjadikan halangan ketidaknyamanan dalam kehidupannya. Kami mohon saudara-saudara kami semuanya, Tuhan berikan kekuatan, hiburlah hatinya, dan berikan rasa sabar, serta kesehatan, kedamaian di dalam keluarganya yang saat ini baru cerai-berai karena keadaan alam yang tidak nyaman di sekitarnya ya Tuhan. Kami juga berdoa atas penyaluran bantuan, melalui berkat saluran bantuan itu ya Tuhan, berikan kecukupan akan sandang, pangan, dan kehidupannya. Berkati juga pada saudara-saudara kita yang memberikan bantuan penyaluran kebutuhan saudara-saudara kami yang kena bencana itu ya Tuhan. Kami juga berdoa mohon segera enyahkan penyakit COVID-19 ini, enyah dari bumi Nusantara. Melalui upaya yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan warganya. Berkatilah vaksin-vaksin sebagai penolak sakit penyakit ini ya Tuhan. Berilah kekuatan pelaksananya ya Tuhan. Dan berikan bimbingan serta kekuatan semuanya itu. Sebab dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya bahwa Tuhan akan melepaskan segala himpitan, segala kesulitan, dan segala halangan yang kami dera dalam kehidupan kami. Dan ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan bila mana kami akan menyampaikan ini terselip dosa dan tidak sesuai dengan kehendak Bapa, bentar lagi kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan, dan kami akan memulai dengan kehidupan kami sesuai pemberian Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.